Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah la tusawta yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'al minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid dharain wa bi niyyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah lihal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Huru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 5 bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan pula dengan tanggal 5 Juli 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian tafsir kita. Tidak lain harapan kita semua, semoga keberadaan kita tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita, Qabasun min Nuril Qur'anil Karim li Syekh Ali As-Sabuni. Walal mu'alif Jaraimul Yahud. Ayat berikutnya akan mengisahkan, memberitahu kepada kita tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yaitu ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakim. Itulah ayat suci Al-Qur'an yang menceritakan tentang kejahatan-kejahatan orang Yahudi. Akhazatis suratul karimatu tufidu. Akhazatis suratul karimatu tufidu fi jaraimil yahud. Akhazatis suratul karimah artinya akhazat, ya. Akhazat, mulailah ayat atau surah yang mulia ini menceritakan tentang, ya. Tufidu artinya menceritakan, melimpahkan, menceritakan tentang kejahatan-kejahatan Yahudi. Jaraim, jamaknya jarimah. Kalau satu jarimah, kalau ini banyak jaraim, kejahatan-kejahatan Yahudi. Wa takshifu, dan ayat berikut sekaligus membuka, ya, memberitahu
yang sementara atau sebelumnya orang-orang ditutup, dibuka oleh Allah. Anwa'i tentang apa? Allah buka melalui ayat ini anwa'i mafasidihim wa makhazihim, macam-macam kerusakan, wa makhazihim, ya, macam-macam kejahatan orang-orang Yahudi. Yang pertama, faqad naqadhu al-ahda wal misak. Mereka telah apa? Telah mengingkar janji, membatalkan janji secara sepihak gitu. Naqadhul ahda wal misak, ya. Janji sama Allah, akhirnya mereka enggak laksanakan. Apa itu janji? Yaitu beriman kepada Rasul berikut. Ya. Jadi dalam kitab Taurat ada Rasul-Rasul yang akan datang. Udah dikasih tahu, mereka berjanji nanti kalau datang Rasul berikut akan beriman. Di antaranya adalah Rasul sesudah Musa, Nabi Isa. Ya. Karena Nabi Isa pun sebelumnya itu disebut di dalam Quran, di dalam Taurat. Nah, setelahnya Isa lahir, kemudian dinobatkan Allah sebagai Rasulullah. Bukan mereka beriman, bahkan mereka itu membunuh bahkan mereka itu berencana gitu. Berencana membunuh. Satu. Wa qatalul anbiya. Dan mereka, kalau tadi Isa berencana ingin membunuh gitu, berencana ingin membunuh. Nah, sebelumnya Isa mereka itu qatalu. Sebelumnya Isa mereka rencanakan membunuh, terlebih dahulu mereka telah membunuh para nabi. Kalau para kan bukan satu, para nabi. Yang kita tahu kan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Selain itu banyak sekali nabi-nabi yang mereka bunuh. Setelahnya Yahya, Zakaria, maka Rasul yang terakhir pada waktu itu adalah Nabi Isa, pun mereka ingin berencana membunuh. Qatlas Sayyidil Masih. Waradu qatlas Sayyidil Masih. Mereka ingin membunuh Nabi Isa. Walakin Allah Azza wa Jalla najah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, menggagalkan rencana pembunuhan mereka. Allah selamatkan Nabi Isa min syarrihim, dari rencana mereka yang jahat. Rafa'ahu ila sama, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj ketemu sama Nabi Isa di atas. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Duna ayyumassa bi'adha. Duna ayyumassa bi'adha. Tanpa sedikit pun, ya. Tanpa sedikit pun Nabi Isa mendapatkan, ya. Tampak sedikit pun Nabi Isa enggak merasa disakiti oleh mereka. Karena sebelum mereka membunuh Isa, Allah udah lebih dahulu mengangkat Nabi Isa ke langit. Jadi yang mereka bunuh itu siapa? Itu nanti akan diterangkan, yaitu orang yang Allah serupakan Nabi Isa. Siapa orang itu? Dari kalangan mereka itu sendiri gitu. Yang menunjukkan tempat persembunyiannya Nabi Isa. Nah, satu di antara mereka itulah yang Allah serupakan bentuknya seperti Isa, yang mereka salib dan mereka bunuh. Nabi Isa sendiri hayyun. Nabi Isa itu sendiri hayyunil ana. Hayyunil ana artinya masih hidup sampai sekarang. Ini belum merasakan kematian. Dengan izin Allah, dengan kudrat Allah. Wa sayanzilu fi akhir zaman, dan nanti akan turun di akhir zaman. Akhir zaman yang menandakan, ya,
dekatnya hari kiamat. Dan ini tanda yang besar. Nanti akan turun. Kemana? Ke bumi. Liyahkuma bi syariati Muhammad ibn Abdullah. Nanti Nabi Isa akan akan apa? Menerapkan, akan berhukum menerapkan syariat Nabi Muhammad ibn Abdullah. Tidak lagi menerapkan berhukum berdasarkan kitab sucinya, karena kitab sucinya Isa itu Injil dan Taurat. Nanti kalau turun di muka bumi bertakim, berhukum, sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Nah, itulah yang disebut di dalam ayat yang akan kita bacain. Wa dzalika minal ayatil bahirati wal mu'jizatis sati'ati allati ayyadahullahu biha Isa. Yang demikian itu, apa itu yang demikian itu? Yang demikian itu merupakan mukjizat. Apa itu yang demikian itu? Yang pertama, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Padahal kan mereka itu mengepung rumah Nabi Isa. Nabi Isa sendiri selamatin sama Allah, diangkat ke langit. Nah, satu. Yang kedua, Allah angkat ke langit. Masya Allah. Kalau sekarang mau ke atas, nah itu mesti pakai alat. Nah ini tanpa alat. Nah itu kan mukjizat namanya. Kemana? Ke langit. Ke langit, bukan ke bulan. Ke langit. Kan langit itu udah melewati alam semesta ini, ke langit. Udah hebat, tanpa pesawat bisa ke atas dan bisa hidup. Kalau kita ini nggak usah ke langit, melewati atmosfer, melewati atmosfer bumi aja yang lapisannya hanya 500 meter dari permukaan bumi udah kagak ada oksigen, mati. Kalau orang ke atas nggak bawa oksigen mati, karena oksigen itu lapisannya hanya 500 meter, 5 atas udah nggak bisa mati. Mujizat. Di atas nggak makan nggak minum, nah gitu. Emang di atas langit dia makan dia minum. Nah, emang ada beras di sana. Mukjizat sampai sekarang. Nah, buktinya saat Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi ketemu. Nah, inilah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, semuanya itu Allah sebut dalam Al-Quran melalui ayat ini. Sambil muwaddihan jara'imal yahud, sambil menerangkan hal keadaannya, ayat ini menerangkan tentang kejahatan. Apa itu? Fabima naqdihim mitsaqahum. Dengan sebab kenapa orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah gitu. Jadi dilaknat. Jadi orang Yahudi ini dilaknat, bukan hanya Allah yang ngutuk, semua orang ngutuk. Dari mana taunya? Ngutuk. Tidak ada negara yang punya kedubes Israel. Yang ada kedubes Israel nggak ada. Hanya beberapa gelintir aja. Kedutaan besar Israel nggak ada. Sampai-sampai paspor pun. Kalau orang mau ke Israel, di Israel itu orang ke Israel bukan karena mau ke Israel, karena mau ke Palestina kan harus minta visa Israel, sebab kan Palestina, Yerusalem atau Baitul Maqdis kan di bawah kekuasaan dia. Kalau kita mau ke sono berarti minta visa Israel itu. Orang minta visa Israel itu bukan karena mau ke Israel, bukan hanya orang Islam. Orang Kristen pun ingin mengunjungi tempat suci mereka di sana, Bethlehem. Nah, minta visa Israel. Nah, minta visa itu kan di stempel di paspor, buat paspor di stempel visa. Itu saat visa dapat visa itu di stempelnya bukan di paspor, di kertas, kertas biasa. Gitu. Karena kalau paspor ada stempel Israel, kalau dia mau kemana-mana menggunakan paspor itu nggak bisa.
Nah, berarti kan udah dikutuk itu. Jadi bukan hanya sekedar Allah yang ngutuk, orang bangsa-bangsa mengutuk. Nah, itulah belum lagi kutukan dari Allah. Kenapa bangsa Yahudi ini dikutuk oleh manusia dan Allah? Babi manakdihim. Nah, ini disebabkan karena mereka itu banyak banget kejahatannya, di antaranya nakdihim misakohum tadi itu. Ya. Mengingkari janji. Tuh, janji sama Allah. Nanti kalau Isa ada mau beriman, kalau Isa nabi berikut, bukan mereka beriman, bahkan mereka bunuh. Kedua, kuprihim bi ayatillah. Nah, mereka itu kuprihim, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Qatlihimul anbiya bi ghairi haq, membunuh para nabi. Oh, ya. Ada lagi qaulihim qulubuna ghulfun, kalau dinasehatin gampang banget jawabannya. Hati kami udah ketutup. Hati kami udah enggak mau nerima. Bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Karena mereka sendiri yang menutup hati mereka, maka Allah tutup. Karena bukan Allah enggak maksa. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan lagi kejahatan mereka ya menuduh, menghina, menuduh Maryam, Bunda Maria, ya. Bunda Maria, Maryam. Kita muliakan ibunya Nabi Isa, Bunda Maryam. Kalau mereka mengatakan Bunda Maria, ya. Orang Kristen memuliakan Bunda Maria, kita memuliakan Maryam sama. Ya. Kalau kita muliakan berarti kalau Maria diajak minum khamr berarti marah kan gitu kalau muliakan. Nah, kalau ente diem aja berarti ente enggak muliakan. Nuduh kalau Maryam itu berzina tuh. Siapa yang nuduh? Yahudi. Ya. Buhtanan azima, dengan tuduhan, dengan kedustaan yang sangat besar. Padahal ya, Bunda Maria adalah seorang yang bersih. Nah, yang terakhir adalah bukannya terakhir, padahal yang disebut dalam ayat ini yang terakhir. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Isa bin Maryam, Rasulullah, kata mereka. Padahal wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, walakin syubihalahum, akan tetapi Allah serupain. Ya, satu di antara mereka diserupain rupanya Isa, dialah yang dibunuh. Adapun Nabi Isa sendiri Allah selamatkan, Allah angkat ke langit, hidup sampai sekarang dan nanti akan turun. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Mereka itu sendiri, di kalangan mereka itu sendiri sesungguhnya ragu gitu. Kenapa ragu? Karena mereka itu kan bertiga. Ya, yang masuk ke rumah Nabi Isa mau membunuh 3 orang. Tinggal 3. Harusnya kan mereka bertiga. Setelah Isa dibunuh masih tetap 3 gitu. Kok kenapa tinggal 2? Ya. Nah, yang dibunuh siapa ini? Tuh. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kan mereka yang masuk ke rumah Isa 3 orang. Kalau Isa itu terbunuh, berarti yang 3 itu masih tetap 3. Ini ternyata yang 3 tinggal apa? Tinggal 2. Jadi yang terbunuh siapa itu? Gitu. Nih, sebetulnya mereka sendiri meragukan, namun ini selalu ditutup, dirahasiakan supaya tidak terbongkar gitu. Tidak terbongkar dasar-dasar agama. Kalau ini terbongkar, ya. Ini kan dasar agama mereka ini. Agama Kristen. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Nah, mereka yang menuduh, ya, menyangka kalau Isa itulah yang terbunuh, ya, tuduhan mereka tidak berdasarkan dalil yang benar, ya.
fakta yang benar ya. Wa ma qataluhu yakina, yang yakin itu Isa itu tidak terbunuh. Nah, kalau memang tidak terbunuh, ya siapa yang dibunuh mereka? Tidak lain teman mereka itu sendiri. Makanya mereka sisanya tinggal 2. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Kalau Isa tidak dibunuh, kemana Nabi Isa perginya? Allah angkat kepadanya di langit. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana menolong hambanya yang beriman Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu Isa hayyun, Isa hidup, lam yuslab, tidak disalib. Ini jelas. Allah Ta'ala tadi berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dalla qauluhu. Firman Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum menunjukkan ala annallaha najja rasulahu Isa bin Maryam. Menunjukkan bahwa Allah nyelamatin Isa bin Maryam min syarril yahudil khubasa, dari kejahatan orang Yahudi yang buruk itu. Falam yuktal walam yuslab. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Nah, kalau memang tidak dibunuh, tidak disalib, yang mereka bunuh dan mereka salib siapa? Wa innama salabu syakhsan akhar. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah manusia selain Isa. Zonnuhu Isa, mereka nyangka itu apa? Isa, karena Allah serupain bentuknya Isa tuh. Wa huwallazi, siapa itu yang Allah serupain bentuknya seperti Nabi Isa sehingga mereka membunuh dia itu, Alqallahu syubaha alaih. Allah serupain orang itu seperti Isa. Fasalabuhu, mereka menyalibnya. Wa hum yahsabuna annahu Isa. Mereka yang membunuh itu Yahudi nyangka kalau itulah Isa. Wa hadza huwal i'tiqadul haq. Inilah kepercayaan yang benar. Mana yang benar? Bahwa yang dibunuh bukan Isa. Yang dibunuh salah satu di antara mereka. Adapun Isa Allah selamatin. Ini yang benar gitu, enggak dibunuh. Allazi yatafiqu ma'al naqli wal aqli. Nah, kalau Isa tidak dibunuh, yang dibunuh adalah selain Isa, i'tiqad yang akur, tahu akur? Yang akur dengan dalil dan akur dengan akal sehat. Gitu. Akur dengan dalil, nah, dalil Quran maksudnya. Mana akur dengan dalil? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin, itu akur artinya sesuai dengan dalil bahwa Isa enggak dibunuh. Bahwa kemudian akur pula dengan akal sehat. Akal sehat. Nah, mengenai akal sehat tar keterangannya belakangan. Jadi kalau Isa tidak dibunuh, Allah selamatin. Inilah yang sesuai dengan dalil nakli, yaitu tadi wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, itu dalil nakli dari Al-Qur'an. Demikian juga akur dengan dalil nakli dari sabda-sabda Nabi. Wa huwa allazi ya'taqiduhul muslimun. Yang benar inilah yang sesuai dengan dalil nakli dan akli yang dipercayai oleh kaum muslimin. Kita ini semua. Bahwa Isa itu enggak dibunuh. Wallazi tawatarat bihin nusus. Ini yang menjadi dalil hadis mutawatir. Kalau Quran enggak dikatakan hadis, udah jelas Quran itu. Dan Al-Quran menggunakan lafaz yang tidak perlu ditafsir-tafsir, ditakwil-takwil. Wa ma qataluhu, orang udah pada tahu semua. Mereka enggak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka enggak nyalibnya, itu kan. Udah jelas. Siapapun bisa mengartikan ini. Walakin syubbihalahum, diserupai semua udah pada. Enggak lafalnya enggak gharib, enggak apa, langsung siapapun paham.
Nah, kalau hadis mutawatir. Nusus nabawiyah tasbutu hayata sayyidina yang menunjukkan bahwa Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Nah, kalau seandainya dibunuh kan mati. Kalau mati kuburan ini di mana? Enggak ada. Ini masih hidup. Minha. Nah, ini mana hadisnya itu? Di antara riwayat Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, wallazi nafsi biyadih, Masya Allah. Aku bersumpah, kata Nabi, aku bersumpah demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Siapa itu? Allah. Nyawaku ada di tangannya. Maksudnya di kekuasaannya. La yushikanna ayyanzila fikum Isa bin Maryam. La yushikanna artinya la yushikanna sebentar lagi, dekat. Karena antara Nabi sama hari kiamat udah dekat. Jadi enggak jauh gitu. La yushikanna sebentar lagi nanti. Ya, sebentar lagi nanti setelah Nabi enggak ada di dunia, sebelum datang hari kiamat. Isa nanti akan turun. Nah, kalau turun berarti ada di mana? Di atas. Kalau di bawah naik. Kalau turun berarti ada di atas. Ya. Turun ke bumi. Nah, menjadi apa? Hakaman adlan. Oh, menjadi pemimpin. Dialah nanti yang menyatukan umat, ya. Oh, bersama Imam Mahdi gitu. Jadi Imam Mahdi, ya, dari keluarga Nabi Muhammad dan namanya pun sama namanya, Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi yang menyatukan umat Islam seluruh dunia. Nah, Nabi Isanya ya, menjadi apa? Menjadi wakil, menjadi asisten. Saat Nabi Isa nanti turun di muka bumi mendampingi Imam Mahdi, dia menjadi hakim yang adil. Yang dilakukan kebijakan yang akan dilakukan oleh Isa yang berkaitan dengan yang diyakini oleh orang Yahudi dan orang Kristen yang salah, ya, yaitu akan menghancurkan salib-salib, menghancurkan salib-salib yang ada di dunia, semua dihancurin Nabi Isa. Itu nggak benar, kan salib itu lambang kalau Isa itu disalib gitu. Yaqtulul khinzir. Nah, Isa nanti akan, ya, kebijakan pertamanya akan membunuh babi-babi, ya. Nah, yang mereka menghalalkan babi nanti dibunuh oleh Isa semua. Wa yadha'ul jizyah. Arti wa yadha'ul jizyah la yaqbalul jizyah min ahlil kitab. Ya, ahlul kitab sudah tidak lagi diterima jizyah. Kalau sekarang masih terima, artinya diterima. Kalau mereka tidak mau masuk Islam enggak ada masalah. Tapi harus tunduk di bawah, ya, pemerintahan Islam. Itu namanya jizyah. Kalau nanti Nabi Isa turun udah enggak bakal diterima. Mau beriman oke, tidak beriman dibunuh. Yang bunuh siapa? Isa itu sendiri. Yafidul mal. Nah, saat itulah nanti harta berlimpah. Ya, karena pemimpin adil, maka Allah Ta'ala berikan berkah yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Kenapa kita ini susah sekarang? Nah, ya jawabnya sendiri dah. Ya, karena kita jauh dari syariat. Nah, kalau kita dekat dengan syariat, amalin syariat Allah, Allah berikan keberkahan. Oh, nanti pada waktu Imam Mahdi menjadi pemimpin, Nabi Isa menjadi wakil, Masya Allah, Allah akan limpahkan harta, duit, sehingga mau bayar zakat bingung. Oh, sekarang kan bayar zakat banyak yang nanggapin, ya, bahkan masih kurang. Kalau nanti orang bayar zakat bingung, nggak ada yang nerima, semuanya orang punya duit. Nah, Masya Allah. Atatakuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Satu kali sujud aja lebih baik daripada dunia berikut isi-isinya.
Masya Allah, 1 kali sujud lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Buat apaan gitu dunia ini, udah melimpah. Summa yaqulu Abu Hurairah. Ini yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah membacakan ayat Quran yang sesuai dengan hadis ini. Kata Nabi Abu Hurairah, ini hadis Nabi sesuai dengan Quran. Yaitu apa? Wa min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Oleh karena itu nanti waktu Isa itu turun di muka bumi udah nggak ada orang Kristen. Ya, salibnya udah dihancurin. Yang hancurin Isa itu sendiri. Nggak ada orang Kristen semua. Ya. Orang Kristen nggak ada, udah semua. Mau masuk Islam. Ya, sebelum matinya Nabi Isa semuanya orang Kristen udah beriman. Wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahid, nanti di hari kiamat menjadi saksi. Ya, Nabi Isa menjadi saksi. Kalau yang terhadap mereka yang beriman. Hadhihi aqidatul muslimina fi sya'ni Isa. Inilah keyakinan kita yang benar kaum muslimin terhadap Nabi Isa, bahwa Isa itu enggak dibunuh, enggak disalib. Sekarang hidup, nanti akan turun. Wa amman nasara, adapun orang Kristen ya takiduna anak Isa suliba tuh ya. Bukan kita ngatain, memang mereka itu sendiri yang bilang kan bahwa nabinya apa? Tuhannya, anak Tuhannya disalib. Ya. Apalagi kata mereka wa annal yahud ahanuhu, bahwa Yahudi itu telah menghina Isa karena yang membunuh kan Yahudi ya. Kata orang Kristen, Yahudi itu ahanuhu wa wada'u syauka ala ra'sih tuh. Ya. Dan mereka Yahudi itu, ini kata orang Kristen, menghina Isa sehingga orang Yahudi meletakkan duri di kepalanya Isa gitu. Artinya salib. Wa annahu tadarraa. Ini orang Kristen sendiri, bukan kita nih, bukan. Dia sendiri yang bilang kalau Isa itu anak Tuhan itu nangis. Minta tolong. Tolong, saya mau dibunuh. Gitu, minta tolong. Ini dia sendiri. Iya kan? Iya. Kenapa saya bilang iya dia? Karena dulu pernah gitu. Nah, iya. Ini kan bukan kita sendiri yang bilang, dia sendiri. Ya. Isa itu sebelum disalib kata mereka tadarru'a tuh, doa sama Allah. Tuh. Apa itu? Wabaka, nangis, khaupan, takut disalib. Ya orang mau dibunuh siapa yang berani? Ya, itu kata mereka. Nah, bagi kita yang punya akal nih heran. Ini kan heran. Kenapa heran? Wal ajab min amrihim annahum ya'taqiduna bi uluhiyatihi annahu Allah. Yang kita heranin kan mereka mengatakan, berkeyakinan kalau Isa itu Tuhan. Kalau enggak Tuhan siapa? Anak. Kan ada yang bilang Isa itu Tuhan Bapa, ada yang bilang Tuhan Anak, kan begitu. Yang herannya apa tuh? Ya. Wa annahu ibnullah. Wa annahu ja'a liyukhallisal basyariyah. Datangnya Isa itu untuk nyelamatin, nebus katanya, nebus dosa anak Adam. Ya, karena Nabi Adam dulu pernah berdosa, ya maka diturunkanlah anaknya itu, anaknya Tuhan untuk menebus dosa Nabi Adam dan dosa yang lain gitu ya. Oh, itu liyukhallisal basyariyata tuh. Jadi Isa itu dibunuh atau bapaknya nyerahin anaknya dibunuh untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa. Faqaddama nafsahu kibsyafida. Ya. Jadi kalau kita bilang anak berarti bapaknya ngorbanin anak. Kalau kita bilang Isa itu Tuhan Bapa, dirinya itu sendiri dikorbanin demi untuk apa? Untuk membebaskan dosa manusia tuh. Min auzariha. Seakan-akan dia dirinya itu, kalau kita korban nih. Korban, kalau kita kan korban domba. Kalau dia yang korbanin anaknya atau dirinya sendiri. Faqaddama nafsahu kibsyafida liyukhallisa minaz dzunub. Kan kalau kita
Bayar kafaroh itu supaya diampuni dosa. Nah ini kafarotnya anaknya sendiri dikorbanin atau dirinya sendiri korbanin. Ya, aneh. Liukhallisahu minaz-dzunub wal munkarat. Membebaskan dari dosa. Alatik tarapuha yang mereka itu kerjain. Ya. Jadi yang melakukan dosa bapak itu kemudian yang disiksa siapa ini? Anak-anaknya kita ini semua. Kalau bukan lantaran Isa yang nebus dirinya, kita ini semua berdosa gitu. Ila akhiri ma hunalika minat tanaqudil gharibil ajib. Nah, ini baru satu yang kita contohin, ya, keyakinan mereka itu yang gharib. Gharib itu yang aneh, ya. Sumaya taqidu nabi salbih. Mereka meyakini kalau Isa itu disalib. Wa ma ahsana qaulal qail. Nah ini kalau ente mau tahu keanehan yang mereka yakini seperti dikatakan oleh seorang penyair. Nah, tadi kan dia bilang entar dulu. Kan katanya apa itu? Ya, inilah keyakinan kita kaum muslimin yang benar bahwa Nabi Isa tidak disalib, yang sesuai dengan dalil nakli dan sesuai dengan akal sehat. Nah, mana itu akal sehat kita dan mana ya keyakinan mereka yang bertentangan dengan nalar sehat. Nah, kata syair begini. Ajaban lil masihi bainan nasara wa ila ayyi walidin nasabuhu. Ya, artinya ajaban, saya sangat heran, ya, lil masihi bainal nasara, keyakinan Yesus di kalangan orang Kristen, kita heran gitu. Ila ayyi walidin nasabuhu, kepada siapa Isa itu dinasabkan, kepada siapa dinasabkan. Kalau kita kan nasab kita nasabin Isa itu kepada ibunya kan, Isa bin Maryam, karena Isa itu nggak punya bapak, dia punya ibu. Berarti Isa bin Maryam, bukannya bin Tuhan, bukan bin Maryam. Maryam itu kan sama-sama kayak kita manusia. Nah itu. Nah kalau kita yang heran, kita tanya, ente berkeyakinan Isa itu anak siapa gitu ya? Oh Isa itu anak Tuhan, gitu. Nah yang heran apa? Heran. Sekarang nih, kalau memang Isa itu anak Tuhan Bapa, ya, aneh kok, Bapak kok aneh. Yahudi kan musuhnya si Bapa. Yahudi itu musuhnya si Bapa. Nah kalau memang Bapak itu ya nganggap Yahudi musuh, kok kenapa tega-teganya tuh anak ya diserahin sama musuhnya, bukan untuk diapa-apa, bukan dikasih uang, bukan dikasih duit, nyerahin musuhnya buat dibunuh. Ada nggak seorang bapak tega-teganya nyerahin anaknya sama musuhnya untuk dibunuh? Ya kan mereka itu sendiri yang mengatakan kalau Yahudi itu musuh. Kan mereka mengatakan bahwa Yahudi itu membunuh, kan berarti musuh. Ada ya, seorang bapak tega-teganya nyerahin anak sama musuh untuk berarti bapak itu sangat kejam. Ya. Kenapa tuh bapak nggak marah? Nah gitu ya. Nah kalau seandainya bapak nggak marah, ya, nyerahin anaknya sama musuh, berarti kalau nggak marah kan bapaknya senang. Nah kalau memang bapaknya senang, berarti bapak apa itu? Nyerahin anaknya sama musuh buat dibunuh. Ini yang menjadi heran, maksudnya begitu. Kalau memang Isa itu anak Bapa, anak Tuhan. Kalau kita kan bilang bukan anak Tuhan, anak Nabi Isa. Yang membunuh itu benar. Nah kalau memang Isa itu anak Tuhan, Bapak semacam apa itu yang nyerahin anaknya sama musuh untuk dibunuh? Nah, itu kata syair tuh. Aslamuhu ilal Yahud. Aslamuhu ilal, mereka serahin Yahudi itu Isa itu kepada siapa? Wa qalu innahum
ba'da darbihi wa sholabi. Setelah diserahin Isa kepada musuhnya, maka Yahudi itu memukulnya dan menyalibnya. Fa idza kana ma yaquluna haqqan wa sahihan fa aina kana abu. Apabila yang mereka yakini itu benar bahwa Isa anak Tuhan. Nah, Isa itu dibunuh, ya. Pakaina abuhu. Nah, bagaimana kedudukan sebagai orang tua? Nah, orang tua yang berakal sehat ketika anaknya dibunuh ngapain? Nyelamatin anaknya. Kok kenapa bapaknya diem aja? Iya kan? Nah, kalau seandainya marah, dia belain anaknya. Kalau nggak marah, berarti bapaknya itu tidak punya akal karena nyerahin anaknya kepada musuh untuk dibunuh. Itu maksud ini. Hina khallabnahu rohinul aadi, ketika dia membiarkan, khalla itu membiarkan anaknya rohinal aadi, menjadi tawanan musuh. Atarahum arduhu am ghadabu. Coba menurut kita ini yang punya akal sehat, bapak itu kalau anaknya ya ada di tangan musuh, apakah bapak itu marah sama musuh atau senang? Nah, ya. Fala in kana radiyan biazahum. Seandainya bapak itu senang musuhnya bunuh anak, maka bapak kayak modal apa itu? Ya, bapak senang musuh bunuh anaknya, senang. Emang ada bapak yang senang? Kamu, ya. Fahmaduhum annahum azabu. Wala in kana sakhiton, kalau memang bapak itu marah karena anaknya dibunuh sama musuh, kok kenapa dibiarkan tuh? Kalau memang bapaknya marah, kenapa mereka biarkan anaknya itu sampai terbunuh? Wa'buduhum li'annahum ghalabuhu. Masyaallah. Mereka membunuhnya tuh li'annahum ghalabuhu, karena Yahudi itu telah mengalahkan anak Tuhan. Nah, ini yang dikatakan tadi sungguh sangat mengherankan. Menurut kita sangat heran, ya. Nah, inilah tadi apa itu tadi tentang apa itu tadi, bahwa yang benar adalah keyakinan kita sebagai kaum muslimin bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Yang disalib dan dibunuh adalah di antara mereka yang Allah serupain. Adapun Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup, nanti akan turun di akhir zaman. Wa qad khatamallahu al-ayatal karimah bima yadullu ala hayati. Ayat ini ditutup yang menunjukkan bahwa Isa itu masih hidup. Itu apa ayatnya? Ini tadi. Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Nanti saat Isa turun ke muka bumi, tidak ada orang ya yang beragama lain selain Islam, ya. Sehingga mereka itu sendiri masuk Islam. Maknanya laisa ahadun min ahlil kitab, nanti Yahudi, Nasrani udah enggak ada. Illa wa yu'minu, kecuali mereka beriman kalau Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya seperti Rasul-Rasul yang lain. Qabla mauti Isa, ini terjadi nanti sebelum Nabi Isa mati. Jadi Nabi Isa sekarang masih hidup, nanti dia akan mati seperti manusia lain mati. Bahkan kuburannya udah disediain, ya, makom kuburan itu di samping, ya, makom Nabi ini ada satu tempat masih ada. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, ketiga Umar, kemudian tempat yang keempat untuk Nabi Isa, ya. Wa yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, yashhadu alaihim, Nabi Isa akan menjadi saksi yang memberatkan. Nah, di saksi ada dua, ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Apa saksi? Isa menjadi saksi kepada orang Kristen yang menuhankan mereka. Kata Isa, enggak pernah saya suruh mereka, enggak pernah kata Isa saya nyuruh kaum saya nuhanin saya. Berarti ini saksi yang memberatkan kepada mereka yang saat ini menyembah Nabi Isa. Baik, ada beberapa kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah. Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.